Hari ini kita ada dalam Jumat Agung dan kita merayakan kematian Kristus yang menebus manusia dari dosa. Saudara, renungan hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang ke-23. Dalam Lukas 23 berbicara tentang peristiwa di mana Yesus ada di hadapan Pilatus hingga akhirnya Yesus berada di atas kayu salib. Ini sebuah perjalanan panjang bagaimana Yesus harus menjalani peristiwa penyaliban itu. Saudara, ketika kita melihat peristiwa ini, maka kita akan mengarahkan perhatian kita kepada satu peristiwa di mana Yesus mengalami pencambukan, Yesus mengalami aniaya, sesah. Dia disesah badannya, dia dicambuk. Saudara, cambuk yang dia alami bukan seperti pencambukan yang biasa yang kita lihat. Cambuk yang Yesus terima adalah sebuah pencambukan di mana seluruh ujung dari cambuk itu ada pisau-pisau yang akan menancap, mencabik kulit dan dagingnya. Ada kalanya cambuk itu membuat tulang menjadi kelihatan dan darah bercucuran begitu deras. Saudara, ini satu peristiwa yang Yesus alami. Kemudian dia harus berjalan dalam sebuah jalan di mana dia harus memikul salib itu. Jalan itu disebut sebagai sebuah jalan Via Dolorosa, dan itu jalan bukan jalan yang begitu lebar untuk dilalui, begitu mudah untuk dilalui. Tidak, itu sebuah jalan di mana dia harus berjalan sampai menuju Bukit Golgota di mana ia akhirnya disalibkan. Saudara, hari ini kita ada dalam peristiwa itu. Kita ada dalam peringatan akan peristiwa itu. Salib menjadi satu hal yang ngeri sejatinya. Bagi orang Romawi, salib adalah sebuah hukuman yang paling kejam, paling mengerikan. Karena tidak ada hukuman yang lebih mengerikan dari peristiwa itu. Kalau kita membandingkan dengan cara hukuman mati di era modern, orang hanya akan dihukum mati dengan suntik dan tidak mengalami kengerian. Orang akan dihukum mati dengan tembak, selesai tembak, selesai sudah mati. Tetapi tidak bagi Yesus. Yesus mengalami perjalanan yang begitu berat dan ia melaluinya. Sepanjang malam dia sudah mengalami kesakitan, derita sampai hari di mana dia ada dalam peristiwa harus disalib itu. Dia harus berjalan memikul salib. Kemudian dia harus ada dipaku di atas kayu salib itu. Dia dipertontonkan di hadapan semua orang. Saudara, letak dari Golgota itu adalah tidak jauh dari letak di mana orang berjalan menuju Samaria. Orang akan menonton apa yang terjadi pada diri Yesus. Orang akan melihat, oh inikah orang Yahudi itu? Inikah raja orang Yahudi itu? Oh inikah orang yang sudah mengajar banyak orang, mengadakan tanda-tanda mujizat? Dan orang bisa saja sama seperti dalam catatan Alkitab, para prajurit pun berkata mencemooh dia. Penjahat di sampingnya pun berkata supaya menantang Yesus untuk turun menyelamatkan. Saudara, itu gambaran beratnya peristiwa yang Yesus alami. Beratnya peristiwa salib itu. Tetapi mengapa Yesus ada di kayu salib? Saudara, dalam peristiwa di mana Yesus ada dalam Taman Getsemani, Yesus berdoa dan dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini." Peristiwa salib adalah rencana Allah. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus maka manusia tidak diselamatkan. Bukan karena Yudas. Kalau Herodes dan Pilatus tidak mengambil keputusan, ya tidak ada keselamatan. Tidak. Bukan di situ letaknya. Tetapi memang rencana Allah bahwa Yesus harus mati
di kayu salib. Peristiwa ini dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, bahwa anak domba akan mengalami aniaya, anak domba akan mengalami masa yang berat. Yesus mengalami masalah. Saudara, ketika kita melihat bahwa dosa manusia begitu besar, dan untuk menyelesaikannya maka harus ada pengorbanan. Harus ada domba yang disembelih, darahnya harus dicurahkan. Dan domba itu adalah domba yang kudus, domba yang tak bercacat. Ketahuilah bahwa hanya Yesuslah yang layak menjadi satu pribadi yang tak bercacat, yang kemudian darahnya dicurahkan menjadi penebus bagi manusia. Saudara, peristiwa Jumat Agung yang kita peringati hari ini adalah satu peristiwa yang harusnya mengingatkan kita akan begitu besar dosa manusia, dan manusia tidak mampu menyelesaikan. Hanya oleh anugerah Allah semata manusia dapat dibebaskan. Hanya melalui karya salib manusia dibebaskan dari dosa. Tidak ada cara lain. Karena dialah, Yesuslah sembelihan yang sempurna itu, korban yang sempurna, yang darahnya tercurah. Kalau kita katakan bahwa dosa manusia begitu berat, begitu dalam, maka kita akan menemukan harusnya ada satu cara yang begitu hina, begitu berat, begitu dalam, yang digunakan untuk menghukum manusia yang berdosa itu. Dan peristiwa salib menggambarkan hal itu. Yesus menjalani semuanya dengan baik. Yesus menjalaninya dengan tulus. Yesus menjalaninya dengan tuntas. Sehingga manusia dimerdekakan dari dosanya. Manusia dibebaskan, diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Saya rindu bahwa hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung, kita ada dalam perenungan bahwa kasih Allah yang besar itu mengampuni saya dan saudara. Kasih Allah yang besar itu mengampuni manusia yang berdosa. Kasih Allah itu terbuka bagi semua orang, dan kita harus menceritakannya kepada banyak orang. Kita diingatkan dalam satu peristiwa di mana Yesus ada dalam perjamuan malam, di mana ia makan bersama dengan murid-muridnya. Ia memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya. Mereka minum anggur. Semua itu menjadi satu peringatan bahwa tubuhnya akan dibagi-bagikan, tercabik, darahnya akan tercurah menjadi keselamatan bagi kita. Tapi dia satu pesan yang dia harus ingatkan: lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Jumat Agung juga menjadi satu peringatan bagi kita bahwa Allah yang besar itu begitu luar biasa mengasihi kita. Tetapi juga peristiwa ini menjadi satu peringatan untuk kita beritakan, ceritakan bagi banyak orang, sehingga banyak orang menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita.